Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Syukur, ini warahmatullahi Alhamdulillah kebanggaan juga buat saya bisa ikut mengisi diskusi dalam forum kesempatan kali ini. Eh, yang saya hormatin para guru besar, senior, para sejawat semua, Bapak Ibu semua, malam ini yang hadir. Eh, jadi pada malam hari ini saya apa sedikit sharing ya. Jadi saya juga sebenarnya diawalin sebagai praktisi yang ada di lapangan, lalu berkesempatan juga ikut mengawasin BPJS Kesehatan di periode 2016-2021. Eh, Mungkin ingin saya sampaikan dulu apa yang saya sampaikan di sini memang ada beberapa hal yang menjadi pengalaman secara pribadi sebagai seorang dewan pengawas, namun ada juga beberapa yang berbasis kajian-kajian literatur. Ah, dari diskusi-diskusi sebenarnya banyak hal lah yang menjadi isu di JKN ini. Artinya sebenarnya ini tidak hanya di dalam perspektif BPJS kesehatan saja, tapi di dalam era JKN ini sebenarnya banyak hal yang sejak awal itu menjadi concern, menjadi perhatian oleh semua pihak, oleh seluruh stakeholder. Ketika sudah lahir Undang-Undang 11 tersebut, sebenarnya proses bagaimana yang dikhawatirkan karena tadi juga udah ada pengantar dari Prof. HT ya, yang memang beliau terlibat di dalam penyusunan perundang-undangan. Jadi memang disitulah tekad negara gitu ya. Jadi ini merupakan tekad negara, bukan semata-mata tekad pemerintah, tapi tekad negara antara pemerintah dan DPR pada waktu itu dalam merumuskan bagaimana memberikan penjaminan pembiayaan kesehatan. Namun pada saat diimplementasikan itu sebenarnya memang juga sudah mulai terjadi sudut pandang yang berbeda. Bagaimana nanti yang berkaitan dengan sumber keuangan itu merupakan salah satu hal yang menjadi perdebatan sejak awal. Dan di dalam perjalanan ketepatan saya masuk dalam periode 2016 itu sudah sebenarnya antara iuran yang diterima dengan eh, pembiayaan di JKN itu memang sudah tidak berimbang. Namun waktu itu karena kepesertaan juga masih kecil, pendapatan juga eh, dalam tanda kutip defisitnya itu juga kecil. Eh, untuk aspek administrasi tadi juga sudah diuraikan oleh Prof. Hati tadi udah dibatasin. Sekarang sudah mungkin sudah lebih rendah lagi sekitar 4% kalau tadi disampaikan. Karena itu memang merupakan upaya bagaimana membangun BPJS Kesehatan, membangun kondisi keuangan JKN ini yang seefektif dan seefisien mungkin dalam sisi administratif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Dan dari periode ke periode itu sebenarnya data-data itu sebenarnya sudah menunjukkan data-data yang disampaikan oleh BPJS maupun oleh DJSN itu menunjukkan ada rasio klaim yang melebihin 100%. Ini diasumsikan dan diduga ini bersumber dari utilisasi yang terus meningkat. Sebenarnya di periode 2016 pun angka-angka ini juga eh, menunjukkan bahwa kecukupan anggaran waktu itu, bahkan mungkin teman-teman di lapangan juga sangat merasakan bagaimana sulitnya ketika BPJS Kesehatan mengalami eh, cash flow-nya itu dalam tanda kutip mengalami gangguan. Dan itu kalau kebijakan waktu itu bahkan lebih sulit lagi. Eh, Vaskes-vaskes khususnya rumah sakit itu untuk bisa sustain itu banyak yang harus bekerja sama dengan perbankan dan BPJS juga memiliki beban untuk menanggung biaya bunga sebesar 1%. Tentunya ini akan sangat menyulitkan semua pihak. Artinya sebenarnya perlu dijaga bagaimana rasio klaim, bagaimana kecukupan anggaran ini bisa mendapatkan perhatian semua pihak sehingga
melibatkan semua pihak, tidak hanya pada aspek pemerintah, BPJS maupun stakeholder yang lain. Karena di dalam mengelola pelayanan kesehatan ini banyak pihak yang terlibat. Dari rasio klaim ini pada saat era COVID itu memang mengalami penurunan. Eh, Kunjungan mau apa era COVID itu mengalami penurunan, rasio klaim juga apa mengalami penurunan. Namun sebenarnya dari data-data waktu itu dan hasil kajian-kajian kami, setidaknya kami yang ada di Dewan Pengawas itu sudah menyampaikan laporan potensi akan adanya peningkatan kasus, jumlah kasus, dan severity level pasca COVID itu berpotensi sangat tinggi terjadi. Itu waktu itu memang kajian-kajian kita lebih banyak mendasarkan pada hasil penelitian-penelitian yang dilakukan di luar negeri. Karena apa saat itu kita khususnya di Dewan Pengawas belum memiliki data yang cukup akurat untuk bisa melakukan apa predictive analysis. Dan eh, itu dari tahun ke tahun mulai dari 2023 kalau nggak salah itu menunjukkan betul-betul terjadi angka kenaikan angka utilisasi yang terus meningkat sehingga ada apa ketidakseimbangan. Apakah ini apa bersumber dari cakupan yang terlalu luas? Tapi kembali lagi pada undang-undang yang tadi disampaikan oleh Prof. Fatih, karena memang dari awal kita apa meyakinin bahwa sebenarnya Indonesia harusnya mampu untuk bisa memberikan layanan secara luas, apa coverage yang sangat luas. Namun ini seringkali dengan adanya finansial yang terjadi saat ini menjadi tanda tanya bagi kita semua. Apakah BPJS juga bisa sustain ke depan? Apakah JKN ini akan sustain ke depan? Tapi kalau kembali pada regulasi dan pembelajaran yang tadi juga disampaikan oleh Prof. HT bahwa di negara manapun seharusnya coverage ini bisa dilakukan oleh negara. Nah, ada yang apa pernah saya teliti ini ada berkaitan apa dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah yang terkait dengan aspek regulasi. Ini saya tulis tidak jelas ini karena memang ada beberapa tumpang tindih regulasi secara substansi dan secara implementasi. Sehingga kalau kita lihat kondisi-kondisi di lapangan di setiap cabang seringkali kita temukan kondisi-kondisi yang berbeda. Mulai dari apa sekalipun di dalam pelaksanaan dari regulasi yang bersumber yang sama tapi ada problem implementasi. Belum lagi regulasi itu terkadang juga tidak selalu sejalan dengan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun standar-standar apa profesi. Disinilah apa pasti akan terjadi persoalan-persoalan yang dihadapin oleh kita semua, tidak hanya BPJS Kesehatan, masyarakat, termasuk juga Fasiankes. Yang kedua, ini apa saya juga mengambil satu data. Ada persoalan kemitraan hubungan dengan stakeholder. Bagaimana apa kondisi yang ada di lapangan, kesulitan dalam berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan dan stakeholder lainnya mulai nampak apa terjadi, baik dengan Fasiankes, dengan dinas kesehatan, apa saja apa ini artinya indikator apa sih sebenarnya untuk bisa memastikan bahwa kemitraan hubungan itu memang apa berjalan baik? Apa pastinya adalah apa kolaborasi dan inovasi. Tanpa apa adanya kolaborasi dan inovasi, maka akan sangat sulit bagi BPJS Kesehatan untuk bisa menjalankan program ini secara apa maksimal. Nah, ini menjadi sangat apa penting. Yang selanjutnya adalah biaya pelayanan. Dari sisi apa peraturan antara apa iuran apa kapan itu harus dikaji ulang dengan biaya kapan itu mengalami eh, dalam tanda kutip perbaikan-perbaikan atau penyesuaian ini dari baik dari sisi waktu dari sisi jumlah ini juga seringkali pada saat didiskusikan ini menjadi apa tidak clear banget bagi stakeholder-stakeholder yang terlibat. Belum lagi kalau kita bicara tentang apa misalnya lebih spesifik lagi dari sisi tarifnya, apakah kapitasi, non kapitasi, INADI-RJ dan lain-lain, apakah sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Seringkali teman-teman ini juga bisa membandingkan dengan angka apa inflasi, laju inflasi yang pastinya apa masih belum sesuai. Sekalipun beberapa kajian apa ini terus berproses
baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari BPJS Kesehatan untuk bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Namun ini juga masih belum bisa menghasilkan kajian yang firm berapa sebenarnya tarif yang realistis. Eh, Bagaimana situasi ini perlu diatasin? Ini dalam pandangan eh, saya ada peran kemitraan multi stakeholder di mana kolaborasi yang sukses itu membutuhkan peran aktif dari semua pihak. Yang kita khawatirkan saat ini adalah banyak pihak yang diam. Justru ini menjadi persoalan karena semakin semakin banyak yang diam, semakin sedikit yang mengkritisin, maka yang justru yang dikhawatirkan ini adalah kondisi-kondisi real yang perlu diantisipasi itu tidak bisa berjalan secara bersama-sama. Karena di dalam melaksanakan dari berbagai referensi menunjukkan di dalam melaksanakan upaya penjaminan pembiayaan sosial itu perlu ada tujuan bersama. Mungkin kita bicara tentang tujuan bersama itu seperti apa yang ada di regulasi. Tapi itu tidak cukup hanya bisa dipahamin, tapi ini harus betul-betul menjadi komitmen seluruh stakeholder. Dan itu akan bisa berjalan sustain. Kolaborasi ini akan berjalan sustain dan inovasi itu akan berjalan sustain kalau pihak yang paling kuat itu memang memberikan ruang untuk inovasi dan kolaborasi. Siapa pihak yang paling kuat dalam hal ini sebenarnya adalah yang memiliki sumber daya yaitu pemerintah yang memiliki sumber Oke. finansial yang jauh lebih baik secara kekuatan politik juga memiliki eh, kekuatan yang besar untuk ini. Namun disitulah ruang aktif itu harus dibangun. Tidak menunggu stakeholder yang lain untuk bisa terlibat, tapi justru menghadapi permasalahan-permasalahan yang kompleks seperti pelayanan CKN seperti ini, maka negara perlu membuka ruang, memberikan ruang proaktif bagi stakeholder untuk bisa terlibat secara maksimal sehingga tujuan bersama itu bisa dicapai. Nah, kembali lagi bahwa bagaimana dengan sumber pembiayaan? Dari awal memang seringkali terjadi eh, sudut pandang yang berbeda. Apakah ini pelayanan kesehatan ini diserahkan sepenuhnya ke pemerintah atau ada keterlibatan yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Menkes ada potensi dari asuransi swasta yang bisa dibeli oleh masyarakat. Ini sebenarnya memang dari kajian awal itu sudah muncul perdebatan seperti itu. Namun undang-undang sudah memilih pilihan social insurance di Indonesia. Dan untuk ini selanjutnya adalah mendiskusikan lalu sumber pembiayaannya dari mana? Nah, ini banyak juga yang waktu itu disampaikan apakah ini full bisa di cover oleh APBN karena sebenarnya pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggarannya atau mungkin ada sumber-sumber dana yang lain. Nah, pada saat di 2016 2019 di mana kondisi cash flow BPJS saat itu juga sangat dalam tanda kutip genting, itu banyak masukan-masukan. Ada yang bersumber dari diusulkan bersumber dari pajak, tambahan pajak, cukai rokok dan lain-lain. Itu juga menjadi masukan untuk bisa melakukan pembiayaan secara maksimal. Nah, dengan berjalannya BPJS Kesehatan yang sudah lebih dari 10 tahun ini, kan sebenarnya sudah banyak data-data yang dimiliki. Tidak hanya data secara nasional, tapi juga data-data per wilayah, per provinsi, bahkan mungkin per kabupaten kota itu sudah ada profilingnya. Nah, inilah bagaimana agar kekuatan data ini bisa dibangun, bisa dimaksimalkan mulai dari bagaimana kita mengumpulkan data sampai ini bisa menjadi satu dasar kebijakan, ini menjadi sangat strategis. Ekosistem dalam membangun data ini saat ini sebenarnya sudah banyak teknologi yang berkembang sehingga akurasi data bagaimana data itu diinput sejak dari awal saat ini mungkin yang konkret yang bisa kita lihat misalnya untuk rumah sakit atau mungkin di FKTP ada SIM RS ada
klinik, ada piker dan lain-lain dan berbagai sistem rujukan juga sebenarnya bisa dilihat dan ini tentunya menjadi bisa menjadi dasar kebijakan yang lebih baik sehingga eh, tidak ada lagi silo-silo. Data-data ini menjadi penting dan untuk bisa didiskusikan bersama stakeholder sehingga kebijakan untuk bisa mencapai tujuan bersama itu betul-betul memberikan ruang bagi setiap stakeholder untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, ikut terlibat di dalam inovasi apa yang terbaik bagi upaya-upaya untuk bisa mencapai tujuan bersama seperti yang diamanahkan oleh undang-undang. Nah, sumber data di Fasiankes mungkin kalau yang konkret bisa kita lihat ada saat ini ada rekam medis dan lain-lain. Nah, ini juga namun sebenarnya data ini kan mengalir yang paling banyak itu ada di antara BPJS atau mungkin ada di Kementerian Kesehatan. Bahkan di Kementerian Kesehatan data SDM itu juga sampai bagaimana kompetensinya kan sekarang juga sudah berada di ruang yang ada di Kementerian Kesehatan, termasuk data kependudukan, data pendidikan, data pekerjaan dan lain-lain. Ini menjadi sumber data yang seharusnya bisa menjadi pertimbangan dalam membuat sebuah keputusan. Kami beberapa ini pernah juga sempat melihat bagaimana pengelolaan data yang ada di Swedia karena data itu terkumpul di situ sehingga dari situ bisa dilakukan predictive analysis ke depan seperti apa kebutuhan obat ke depan seperti apa bahkan kalau misalnya ada perubahan genetik seperti apa sehingga pembiayaan tidak hanya 1-2 tahun ke depan untuk bisa diprediksi bahkan mereka bisa melihat lebih dari 5 tahun tentang kecukupan finansial maupun kecukupan obat dan lain-lain. Nah, bagaimana menuju penguatan JKN ini? Tentunya salah satu hal yang strategis itu adalah yang terkait dengan bagaimana pembiayaan. Eh, dari sisi undang-undang memang ada beberapa pilihan gitu. Oh ya, pilihannya adalah asuransi sosial, sumber ini berasal dari iuran. Tapi ketika terjadi ketidakcukupan pembiayaan yang ada di BPJS Kesehatan, ini yang menjadi persoalan karena dari sisi regulasi turunannya itu biaya ini senantiasa dikembalikan pada ukuran berapa collecting yang bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan juga pandangan-pandangan dari kementerian yang terkait dengan aspek keuangan. Sehingga ini sampai saat ini upaya-upaya lain itu memang masih belum dibicarakan dengan baik. Karena memang untuk bisa menuju penguatan ini juga selain pembiayaan pasti yang berkaitan dengan mutu, keselamatan, upaya-upaya deteksi dini, promotif preventif dan integrasi rujukan hukum. Tentunya memang ini bukan semuanya tugas BPJS Kesehatan karena memang disitulah ada peran kolaboratif antara BPJS Kesehatan sebagai eh, organ yang ada di pemerintah, termasuk juga di organ pemerintah yang lain, dan juga yang ada di eh, stakeholder yang ada di lapangan. Kalau ini bisa dibuka, maka penguatan JKN akan bisa dilakukan secara terus-menerus, berbasis data, sehingga keputusan-keputusan itu bisa eh, lebih baik lagi. Karena sekarang dengan era big data, dengan digitalisasi, seharusnya ini bisa terus bertumbuh untuk mendapatkan satu keputusan, apalagi keputusan ini adalah sebuah keputusan yang berdampak secara sosial, ini perlu dianalisis lebih baik lagi. Eh, Bahkan pada saat pertemuan dengan DJSN pun salah satu kementerian juga mengusulkan bagaimana pemanfaatan artificial intelligence secara terus-menerus yang sekarang juga sudah bertumbuh tidak hanya yang sederhana bahkan sekarang sudah masukin era artificial intelligence yang ketiga. Pengolahan data yang supervised maupun yang unsupervised itu bisa dilakukan. Namun kembali lagi, siapa pengendali, siapa yang punya data dan siapa yang punya pengendalinya. Dan untuk tujuan apa data-data tersebut, ini tentunya seharusnya kembali kepada tujuan bahwa pelayanan kesehatan ini perlu komitmen bersama, perlu keterlibatan semua pihak. Tanpa itu maka akan sangat sulit untuk bisa mencapai tujuan bersama tersebut. Demikian dokter, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Ini adalah pandangan yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.